ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang mestinya bagi setiap orang manusia, khususnya orang yang beriman, harus mengimani, karena itu termasuk rukun iman. Nah, jadi perlu dipahami bahwa takdir itu ada yang baik, juga ada takdir yang namanya buruk. Tapi itu semua yang namanya takdir itu pasti membawa suatu kebaikan. Hanya saja kadang manusia dalam menerima takdir itu ada yang diterima dengan biasa saja, ada yang diterima dengan memahami karena memang Allah sudah memutuskan suatu perkara atau suatu urusan, sehingga kita harus bisa nggak bisa yang namanya takdirullah itu harus kita imani dan kita terima dengan sabar. Takdir menurut saya itu suatu kepastian, ketetapan yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini. Kita harus mengimani, kita harus percaya, meyakini bahwa takdir itu suatu kepastian, ketetapan yang Allah berikan kepada manusia. Sebagaimana rukun iman yang salah satunya beriman kepada qadar dan qadar. Oleh karena itu, takdir itu adalah suatu kepastian, pepesden dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima, kita hadapi, kita jalani dengan ikhlas. Yang termasuk ke dalam takdir itu termasuk urusan yang kita tidak tahu, tetapi itu suatu hal yang pasti. Contohnya apa? Suatu kematian. Itu Allah sudah mentakdirkan. Karena sejak manusia di dalam kandungan umur 4 bulan itu Allah sudah meniupkan roh. Jadi sudah ditakdirkan ajalnya, ditakdirkan rezekinya, ditakdirkan apa yang di situ ada empat pokok. Jadi di dalam hadis arba'in juga disebutkan. Ya, jadi contoh-contoh daripada takdir itu banyak sekali. Bisa jadi kita menyukai sesuatu itu malah justru tidak baik bagi kita. Sebaliknya kita tidak suka sesuatu malah itu justru baik bagi kita. Maka di dalam ayat kan disebutkan wa asa takrahu saya wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu saya wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Takdir itu bisa dikelompokkan menjadi dua, sebagaimana yang saya baca dalam buku yang saya dapati. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah oleh peran manusia. Nah, takdir yang tidak bisa dirubah oleh peran manusia dalam buku yang saya baca disebut takdir mubrom. Contohnya, kita ini ditakdirkan jadi laki-laki, lantas kita ingin jadi perempuan. Itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa dikondisikan, tidak bisa diupayakan dengan biaya sebesar apapun. Itu salah satu contohnya. Lantas, takdir yang bisa dirubah manusia dalam buku yang saya baca itu disebut takdir mu'alam. Contohnya, tadinya kita ini buta huruf, tadinya kita ini tidak tahu, tidak ngerti, terus kita ini mau berusaha, berupaya untuk bisa tahu, dan kita ini mau berguru, akhirnya kita bisa mengerti, bisa melek huruf, bisa tahu apa yang tadinya kita tidak tahu. Yang kedua, contohnya kita ini serba kekurangan, serba kesusahan, tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan, lantas kita ini mau bekerja keras, berhemat, bahkan tidak lupa berdoa kepada Allah. Setelahnya kita mau zakat, sedekah, akhirnya kita bisa merubah diri karena Allah semata menjadi orang yang serba berkecukupan. Yang
namanya takdir bisa dirubah dengan doa. Yang namanya takdir bisa dirubah dengan doa. Misalkan kita yang namanya takdir kembali kepada semula tadi, memang tidak ada yang tahu, tapi ada untuk merubahnya itu dengan doa. Insya Allah bisa. Kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha, berupaya, berikhtiar, dan tidak lupa dengan doa kita kepada Allah. Kita bisa merubah nasib yang kita terima, takdir yang kita terima, sebagaimana firman Allah dalam kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yukhayyiru ma biqaum hatta yukhayyiru ma fi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhayyiru ma biqaum, tidaklah akan merubah keadaan suatu kaum, hatta, sampai, yukhayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Itu yang Allah janjikan dalam firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat 11. Dari firman ini Allah memberikan sinyal kepada kita bahwa kita ini masih diberi kesempatan untuk bisa merubahnya, mengkondisikannya, bahkan membiayainya untuk bisa merubah diri sesuai yang kita inginkan. Tapi ingat satu, sebagaimana yang saya baca dalam buku bahasa Inggris, the main purpose God disclose. Manusia berencana, Allah lah yang menentukan. Jadi kita ini tetap dalam kuasa Allah. Walaupun kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha mati-matian, tapi Allah lah yang akan menentukan. Kalau kita berserah diri kepada takdir, itu bukan berarti kita tidak berusaha. Kita tetap berusaha. Hanya saja setelah kita berusaha, kita berdoa, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini oleh Allah, saya katakan di depan tadi, kita ini masih diberi kesempatan untuk bisa merubah diri, mengkondisikan, berikhtiar untuk keluar dari permasalahan. Mungkin kita menganggap suatu masalah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh berserah diri. Kita ini harus berusaha dan berusaha untuk meraih belas kasih Allah. Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tai'asu mirauhillah. Janganlah putus asa dari belas kasih Allah. Allah telah memberikan firman-Nya pada kita untuk tetap berusaha, berikhtiar untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Dan janganlah kita ini bersedih, pasrah, butung, sehingga kita tidak bisa berusaha, tidak bisa berubah sesuai yang diinginkan. Kalau kita ini belum berusaha, belum berupaya, belum berikhtiar, apalagi berdoa kok sudah bilang takdir, itu suatu kesalahan besar.